atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan perolehan dan pembayaran barang dan jasa. Kegiatan-kegiatan ini meliputi penentuan apa yang perlu dibeli, kegiatan pembelian, penerimaan barang, dan pembayaran kepada pemasok. Sebagian besar input ke siklus pengeluaran berasal dari siklus penjualan, di mana persyaratan pembeli didorong oleh volume dan jenis pesanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan utama dalam siklus pengeluaran. Tujuan utamanya adalah meminimalkan total biaya untuk memperoleh dan memelihara persediaan dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen harus membuat keputusan penting sebagai berikut. Yang pertama, ada berapakah tingkat optimal persediaan dan kelengkapan yang harus diambil. Yang kedua, pemasok manakah yang menyediakan kualitas dan layanan terbaik dengan harga yang terbaik. Yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat mengkonsolidasi pembelian antar unit untuk mendapatkan harga yang optimal. Yang keempat, yaitu ada bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan fungsi logistik inbound. Dan yang kelima, ada bagaimana perusahaan dapat memelihara kas yang cukup untuk memanfaatkan setiap diskon yang ditawarkan seorang pemasok. Dan yang keenam, ada bagaimana pembayaran ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas. Yang selanjutnya yaitu aktivitas dalam siklus pengeluaran. Ada 4 aktivitas dalam siklus pengeluaran dasar, yaitu yang pertama, memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Yang kedua, ada menerima bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Yang ketiga, ada menyetujui faktor pemasok. Dan yang keempat, ada pengeluaran kas. Untuk yang selanjutnya, di bawah ini terdapat gambar atau diagram aliran data level 0 untuk siklus pengeluaran. Namun yang akan saya bahas bukan diagram tersebut, melainkan proses dari sistem informasi siklus pengeluaran. Nah, untuk sistem informasi siklus pengeluaran atau AOE atau Alpha Omega Elektronik menggunakan sistem ERP. Pengendalian persediaan AOE memiliki tanggung jawab untuk memastikan jumlah bahan dan persediaan yang memadai. Departemen manapun dapat mengajukan permintaan untuk membeli barang. Setelah permintaan pembelian disetujui, sistem mencari file induk inventaris untuk mengidentifikasi pemasok pilihan untuk barang tersebut. Sistem kemudian membuat pesanan pembelian yang dikirim ke pemasok melalui EDI. Departemen penerima memiliki akses ke file pesanan pembelian terbuka sehingga dapat merencanakan dan memverifikasi validitas pengiriman. Departemen yang membuat permintaan pembelian juga diberitahu bahwa permintaannya telah disetujui. Pemasok utama mengirimkan pemberitahuan elektronik tentang pengiriman yang akan datang, memungkinkan AOE untuk merencanakan memiliki staf yang memadai untuk proses pengiriman ke gudangnya. Setelah transfer ke gudang, petugas inventaris memverifikasi jumlah barang dan data tersebut ke dalam sistem. Untuk pemasok yang tidak mengirimkan faktur, sistem secara otomatis akan menjadwalkan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang disepakati pemesan saat pemesanan dilakukan. Petugas bagian utang usaha memasukkan informasi dari pemasok yang mengirimkan EDI dan terkadang kertas faktur. Sistem kemudian membandingkan faktur pemasok dengan informasi yang terkandung dalam pesanan pembelian dan melaporkan penerimaan untuk memastikan akurasi dan validitas. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada ancaman dan kontrol. Untuk yang pertama yaitu data master tidak akurat atau tidak valid. Nah, untuk kontrolnya itu sendiri terdapat 3 kontrol yang dapat dilakukan. Nah, untuk kontrol yang pertama yaitu kontrol integritas pemrosesan data. Untuk yang kedua yaitu pembatasan akses ke data master. Mengapa untuk yang kedua ini sangat penting? Karena hanya karyawan yang berwenanglah yang dapat melakukan perubahan pada data master. Untuk yang ketiga yaitu tinjauan semua perubahan. Untuk ancaman yang kedua yaitu tidak sah pengungkapan informasi sensitif. Nah, hal ini dapat dikontrol dengan kontrol akses dan juga enkripsi. Untuk yang ketiga yaitu hilang atau rusaknya data. Hal ini dapat dilakukan dengan kontrol prosedur pencadangan dan pemulihan bencana.
Maka ketika ada data yang hilang ataupun data yang rusak dapat dipulihkan ataupun dapat dikembalikan dari pencadangan tersebut. Untuk yang keempat yaitu performa buruk. Untuk performa buruk ini sendiri kontrolnya yaitu laporan manajerial. Selanjutnya adalah ancaman umum kedua dalam siklus pengeluaran. Adapun ancamannya berupa mengungkapkan informasi sensitif yang tidak sah seperti informasi perbankan tentang pemasok dan diskon harga khusus yang ditawarkan oleh pemasok pilihan. Untuk mengurangi risiko ancaman ini, bisa mengkonfigurasi sistem untuk menggunakan kontrol akses yang kuat yang membatasi siapa yang dapat melihat informasi tersebut. Penting juga untuk mengkonfigurasi sistem untuk membatasi kemampuan karyawan menggunakan kemampuan query bawaan seperti ke tabel dan bidang tertentu. Selain itu, data sensitif harus dienkripsi dalam penyimpanan untuk mencegah karyawan TI yang tidak memiliki akses ke sistem ERP menggunakan utilitas sistem operasi untuk melihat informasi sensitif. Selanjutnya ada memesan bahan, perlengkapan, dan layanan. Aktivitas bisnis utama pertama dalam siklus pengeluaran adalah memesan inventaris, perlengkapan, atau layanan. Dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa melibatkan 1. Mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak yang harus dibeli. Akuntan dan profesional sistem perlu memahami praktik terbaik untuk mengelola inventaris karena jika catatan inventaris yang tidak akurat dapat menciptakan masalah yang signifikan bagi organisasi. Yang kedua adalah memilih pemasok. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih pemasok adalah harga, kualitas bahan, kendala dalam melakukan pengiriman. Perhatikan bahwa mengevaluasi pemasok dengan benar melibatkan lebih dari sekedar membandingkan harga. Perusahaan juga mengeluarkan biaya, seperti pengerjaan ulang dan scrap, terkait dengan kualitas produk yang dibeli. Ada juga biaya yang terkait dengan kinerja pengiriman pemasok. Ketergantungan pemasok sangat penting bagi perusahaan yang menggunakan sistem JIT karena pengiriman yang terlambat dapat menghentikan seluruh sistem. Setelah pemasok dipilih untuk suatu produk, identitas pemasok harus menjadi bagian dari catatan induk inventaris produk untuk menghindari pengulangan proses pemilihan pemasok untuk setiap pesanan berikutnya. Aktivitas bisnis utama kedua dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan barang pesanan. Departemen penerimaan bertanggung jawab untuk menerima pengiriman dari pemasok. Selanjutnya adalah proses. Ketika pengiriman tiba, petugas penerima membandingkan nomor pesanan pembelian pada slip pengepakan pemasok dengan file pesanan pembelian untuk memverifikasi bahwa barang telah dipesan. Setiap barang yang diterima wajib menunjukkan nomor barang, keterangan, satuan, ukuran, dan jumlah. Laporan penerimaan juga berisi ruang untuk mengidentifikasi orang-orang yang menerima dan memeriksa barang, serta untuk keterangan tentang kualitas barang yang diterima. Dalam proses ini ada 3 hal pengecualian. Yang pertama yaitu menerima jumlah barang yang berbeda dari jumlah yang dipesan. Yang kedua, menerima barang rusak, dan yang ketiga, menerima barang dengan kualitasnya rendah atau barang yang gagal dalam quality check. Dalam ketiga kasus tersebut, Departemen Pembelian harus menyelesaikan masalah ini dengan pemasok. Biasanya, pemasok akan memberikan izin kepada pembeli untuk memperbaiki faktur jika ada perbedaan kuantitas. Dalam hal barang rusak atau berkualitas buruk, pemasok memberikan nota debit setelah pemasok setuju untuk meretur barang atau memberikan pengurangan harga. Memo debit digunakan untuk mencatat penyesuaian yang diminta. 1 salinan memo debit dikirim kepada pemasok yang kemudian membuat dan mengembalikan memo kredit sebagai tanda terima. Departemen Hutang Dagang juga wajib menyesuaikan saldo akun yang terutang kepada pemasok tersebut. Selanjutnya adalah ancaman dan kontrol dalam menerima barang dan jasa. Yang pertama,
menerima pengiriman barang yang tidak dipesan, sehingga menyebabkan biaya yang terkait dengan pembongkaran, penyimpanan, dan pengembalian barang tersebut. Prosedur kontrol terbaik untuk mengurangi ancaman ini adalah dengan cara menginstruksikan kepada Departemen Penerima untuk hanya menerima pengiriman yang telah memiliki pesanan pembelian yang disetujui. Ancaman lainnya yaitu melakukan kesalahan dalam menghitung barang yang diterima. Menghitung barang dengan kuantitas yang diterima sangat penting untuk memelihara catatan persediaan perpetual yang akurat dan juga memastikan bahwa perusahaan hanya membayar barang yang benar-benar diterima. Oleh karena itu, perusahaan harus dengan jelas mengomunikasikan kepada petugas penerimaan tentang pentingnya menghitung semua pengiriman dengan cermat dan akurat. Cara komunikasi yang efektif adalah dengan meminta petugas penerima tidak hanya mencatat jumlah yang diterima, tetapi juga menandatangani laporan penerimaan atau memasukkan nomor ID karyawan mereka ke dalam sistem. Kegiatan utama ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Departemen Hutang Usaha menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Ketika faktur pemasok diterima, Departemen Hutang bertanggung jawab untuk mencocokkannya dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan yang sesuai. Seperangkat dokumen yang terdiri dari pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok yang digunakan untuk mengotorisasi pembayaran kepada pemasok disebut dengan paket voucher. Ada dua cara untuk memproses faktur pemasok yang disebut dengan sistem non-voucher atau sistem voucher. Untuk sistem non-voucher sendiri, yaitu setiap faktur yang disetujui dengan dokumentasi pendukung diposting ke catatan pemasok individu dalam file hutang usaha dan kemudian disimpan dalam file faktur terbuka. Ketika cek ditulis untuk membayar faktur, paket voucher dihapus dari file faktur terbuka dan faktur ditandai dibayar. Kemudian paket voucher disimpan dalam file faktur dibayar. Sedangkan dalam sebuah sistem voucher, dokumen tambahan yang disebut voucher pengeluaran juga dibuat ketika faktur pemasok disetujui untuk pembayaran. Selanjutnya juga ada voucher pencairan, yaitu mengidentifikasi pemasok, mencantumkan faktur terutang, dan menunjukkan jumlah bersih yang harus dibayar setelah dikurangi dengan diskon atau tunjangan yang berlaku. Ada juga yang disebut dengan pendekatan tanpa tagihan atau Evaluated Receipt Settlement atau ERS. ERS sendiri menggantikan proses pencocokan tiga arah tradisional yang terdiri dari faktur pemasok, laporan penerimaan, dan pesanan pembelian dengan pencocokan dua arah dari pesanan pembelian dan laporan penerimaan. ERS sendiri dapat menghemat waktu dan biaya dengan mengurangi jumlah dokumen yang dicocokkan. Selain itu juga ada kartu pengadaan, yaitu kartu kredit perusahaan yang hanya dapat digunakan oleh karyawan untuk pemasok yang dituju untuk membeli jenis barang tertentu. Kartu pengadaan meningkatkan efisiensi proses pengeluaran kas karena perusahaan hanya perlu melakukan satu kali pembayaran untuk semua pembelian non-persediaan dalam periode waktu tertentu. Ancaman dan kontrol dalam menyetujui faktur pemasok. Salah satu ancamannya adalah kesalahan pada pemasok seperti perbedaan antara harga yang dikutip dan harga aktual yang dibebankan atau salah perhitungan jumlah total yang harus dibayarkan. Akibatnya, akurasi matematis dari faktur pemasok harus diverifikasi ulang dan dibandingkan dengan harga yang ditunjukkan pada pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Hal tersebut dapat dikontrol dengan mengadopsi pendekatan ERS karena dapat menghilangkan potensi kesalahan dalam faktur pemasok karena perusahaan membayar dengan mencocokkan jumlah yang mereka terima dengan harga yang dikutip saat barang dipesan. Namun kelemahannya yaitu kita harus mengontrol akses ke file induk atau file utama pemasok dan memantau semua perubahan yang dibuat karena file induk pemasok berisi informasi tentang harga berbagai barang yang dibeli. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang pengeluaran tunai. Yang pertama ada proses pengeluaran tunai. Kasir yang melapor kepada bendahara bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Ini memisahkan fungsi penyimpanan yang dilakukan oleh kasir dari fungsi otorisasi dan pencatatan yang masing-masing akan dilakukan oleh Departemen Pembelian dan Hutang Dagang. Lalu,
Pembayaran dilakukan ketika hutang mengirimkan paket voucher kepada kasir. Meskipun banyak pembayaran terus dilakukan dengan cek, penggunaan EFT dan EVD ini semakin meningkat. Lalu ada ancaman dan kontrol. Yang pertama yaitu gagal memanfaatkan diskon pembelian untuk pembayaran segera bisa berakibat mahal. Misalnya, ada diskon 1% untuk pembayaran dalam 10 hari, bukan 30 hari, itu menunjukkan penghematan 18% per tahun. Pengarsipan yang tepat dapat secara signifikan itu mengurangi resiko ancaman ini. Faktur yang disetujui harus diajukan sebelum tanggal jatuh tempo dan sistem harus dirancang untuk melacak tanggal jatuh tempo faktur dan mencetak daftar periodik semua faktur terutang. Lalu ada anggaran arus kas. Anggaran arus kas yang mengindikasikan arus kas masuk yang diharapkan dan komitmen yang belum diselesaikan juga dapat membantu perusahaan merencanakan untuk memanfaatkan diskon pembelian yang tersedia. Informasi dalam anggaran ini berasal dari beberapa sumber. Piutang usaha memberikan proyeksi koleksi kas masa depan. Lalu ada ancaman lainnya yaitu membayar barang yang tidak diterima. Pengendalian terbaik untuk mencegah ancaman ini adalah dengan membandingkan jumlah yang tertera pada faktur pemasok dengan jumlah yang dimasukkan oleh orang pengendalian persediaan yang menerima transfer barang tersebut dari departemen penerima. Banyak perusahaan memerlukan departemen pengendalian untuk memverifikasi jumlah pada laporan penerima sebelum dapat digunakan untuk mendukung pembayaran faktur pemasok. Verifikasinya bahwa layanan misalnya untuk pembersihan atau pengecatan dilakukan dengan cara yang ditagih lebih sulit. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan mengandalkan pengendalian anggaran dan tinjauan yang cermat terhadap pengeluaran departemen untuk menunjukkan potensi masalah yang perlu diselidiki. Berikutnya yaitu ada ringkasan atau kesimpulan. Kegiatan bisnis dasar yang dilakukan dalam siklus pengeluaran itu meliputi pemesanan bahan persediaan dan layanan, menerima bahan persediaan dan layanan, menyetujui faktor pemasok untuk pembayaran, dan membayar barang dan jasa. Lalu, efisiensi dan efektivitas kegiatan ini secara signifikan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Misalnya, kekurangan dalam meminta dan memesan inventaris dan persediaan yang diberlakukan dapat menciptakan kemacetan produksi dan mengakibatkan hilangnya penjual karena kehabisan stok barang-barang yang populer. Lalu masalah dalam prosedur yang berkaitan dengan penerimaan dan penyimpanan persediaan itu juga dapat mengakibatkan perusahaan membayar barang yang tidak pernah diterima, menerima pengiriman, dan mengeluarkan biaya penyimpangan untuk barang yang tidak dipesan dan akan mengalami pencurian persediaan. Masalah dalam menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran dapat mengakibatkan pemasok membayar lebih atau gagal mengambil diskon yang tersedia untuk pembayaran segala. Kelemahan dalam proses pencairan uang tunai ini juga dapat mengakibatkan penyelewengan uang tunai. Lalu ada juga TI. TI dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas aktivitas siklus pengeluaran yang dilakukan. Secara khusus, EDI, barcoding, RFID, dan EFT ini dapat secara signifikan mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan pemesanan, penerimaan, dan pembayaran barang. Kontrol yang tepat prosedur, terutama pemisahan tugas, ini diperlukan untuk memitigasi berbagai ancaman seperti kesalahan dalam melakukan aktivitas siklus pengeluaran dan pencurian persediaan atau uang tunai.
Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.